ampun ya Rabbal ya Nasir ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komuniti Balad, yang tentunya personalnya atau anggotanya para pemuda Desa Cibodas. Juga yang saya hormati Bapak Yanto, kebetulan beliau anggota tentara yang berkantor di bela negara sekaligus warga Desa Cibodas. Tentunya yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan, kalau ada aparat-aparat Desa Rabak sebagai yang punya wilayah, barangkali ada, atau warganya yang hadir, juga yang saya cintai dan yang saya banggakan. Wabil khusus Ananda, Saudara Firman, beliau mewakili Kepala Desa Gobang. Tentunya juga yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka memperingati atau memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Tapi tidak kalah pentingnya kita niat bersilaturahmi. Saya sebagai Kepala Desa Cibodas tentunya sangat hormat mengapresiasi dengan adanya acara seperti ini, murah meriah, maknanya banyak sekali. Yang terutama adalah bisa silaturahmi, kedua memeriahkan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda. Karena melihat dan kita ingat sebelum ada polisi, sebelum ada tentara, itu pemuda sudah aktif. Bahkan yang berjuang dulu para pemuda, para santri, para kiai. Kalau kita baca sejarah, kesininya ada TKR, namanya tentara dengan polisi baru ya, masih muda, belum ratusan tahun. Kalau pemuda itu sudah sejak adanya Indonesia, sejak merdekanya negara Republik Indonesia, pemuda, pemudi, santri, kiai sudah berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
supaya lepas daripada penjajah. Nah, tentunya malam hari ini patut kita syukuri sebagai pemuda, jangan hanya jadi slogan. Harapan negara, harapan agama tentunya akan dititik beratkan kepada para pemuda. Jadi maju mundurnya negara Indonesia secara besar negara itu ada di pundak para pemuda. Secara skala kecil desa, secara kebetulan saya pemimpin desa. Bahkan saya, mungkin para pemuda sudah tahu, sudah dengar bahwa saya pernah jadi kepala desa bukan hanya di desa Cibodas, bahkan 2 periode saya jadi kepala desa di Gobang, bahkan di Cibodas sudah sebentar lagi 3 tahun pas. Nah, tentunya karena saya sudah lanjut usia dan diatur oleh undang-undang, sehingga saya tidak boleh untuk mencalonkan lagi jadi kepala desa. Jadi sudah finish karena undang-undang nomor 6 2014 bahwa kepala desa 3 periode, 1 periodenya 6 tahun. Nah, sehingga saya tidak akan bisa mencalonkan lagi. Nah, untuk itu saya dengan harapan hati yang paling dalam untuk generasi penerus, siapkan secara keilmuan, secara kemauan, dan secara keberanian. Mudah-mudahan para pemuda desa Cibodas akan lahir seorang pemimpin yang bisa diharapkan oleh masyarakat desa Cibodas khususnya. Tentunya legalitas itu hanya syarat yang pertama. Jangan sampai ketika ingin jadi pemimpin hanya punya syarat legalitas yang diatur oleh undang-undang, tapi secara keilmuan kalau mumpuni tidak ada, minimal mendekati mumpuni. Saya harapkan itu, jangan sampai jadi pemuda hanya jadi penonton. Dan tentunya saya yakin para anggota Community Balad, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, mudah-mudahan ada yang mau nanti melanjutkan estafet kepala desa Cibodas, dan para pemudanya mudah-mudahan sesuai dengan slogan Himpunan Mahasiswa Rumpin. Kemarin saya diundang oleh Himpunan Mahasiswa Rumpin, Abah Lurah. Kami sebagai mahasiswa ingin punya pemimpin, ingin punya anggota legislatif yang kami harapkan bukan isi tas, yang kami harapkan adalah kualitas. Nah, tentunya itu sangat disimpan baik-baik kata-kata itu, dan mohon kepada teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa, juga kepada para pemuda, yaitu mesti diedukasi. Jangan sampai hanya mahasiswa yang tahu itu. Apalagi sebentar lagi menginjak akan menghadapi tahun-tahun politik
Nah tentunya ini para pemuda lebih kepada community balad yang ada pada malam hari ini tolong supaya diestafetkan kalimat-kalimat dari himpunan mahasiswa Rumpin ketika akan memilih calon pemimpin, calon legislatif. Jangan diharapkan pure isi tas. Mari kita secara cerdas kita cari calon-calon pemimpin, baik itu pemimpin yang tugasnya sebagai leadership atau sebagai pengawas. Nah, kalau anggota legislatif tugasnya adalah pengawasan, controlling, budgeting. Nah, itu tugasnya. Jangan sampai nanti ada anggota dewan yang terpilih di Kecamatan Rumpin, masyarakatnya ngerenge-renge ingin dilayani. Nah ini kepada para anggota community balad supaya paham dan tahu posisi anggota dewan itu sebagai pengawasan, ngontrol atau budget yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu untuk apa, kemana, diapakan, jadi supaya tahu. Beda. Nah kalau saya sekarang jadi kepala desa, warga desa Cibodas, ketika ada persoalan apapun memang seharusnya terakomodir oleh saya sesuai dengan kemampuan. Nah ini tugasnya. Nah kalau anggota legislatif, di situ diatur oleh undang-undang, aspirasi ditampung oleh pemerintah. Nah kemudian ada lanjutannya. Saya contoh, ketika masyarakat desa Cibodas punya keinginan apa saja sesuai dengan wilayah atau lingkungannya masing-masing, punya keinginan membangun apa saja. Nah ini amanat undang-undang itu ada yang namanya musrembangdes, ya. Jadi ketika wilayah RT-nya jalan jelek, jembatan rusak, nah itu boleh ditampung oleh pemerintah. Kemudian dari pemerintah desa, hasil daripada musyawarah di desa dibawa lagi ke kecamatan. Setelah di kecamatan dibawa lagi. Ini tugas dikawal ke kabupaten, tugas camat dan anggota legislatif, ya, anggota dewan. Ini kadang-kadang kalau udah jadi anggota dewan, saya minta proyek ini, saya minta proyek itu. Idealnya kan seperti itu, yang belum tahu aturan, ya. Jadi kasihan nanti. Saya suka sedih mendengarnya. Di Kecamatan Rumpin ada yang terpilih, Ananda Haji Daen jadi terpilih. Itu banyak tuntutannya ke Pak Haji Daen, ya, atau ke almarhum Pusni. Nah ini bukan tempatnya ingin dilayani oleh anggota dewan. Maka perlu dipahami, kita jadi pemuda yang cerdas, jadi masyarakat yang cerdas, jangan jadi masyarakat yang pinter. Kalau pinter mah kadang-kadang salah sasaran. Jadi yang cerdas. Kalau orang cerdas pasti pinter, kalau orang pinter belum tentu cerdas. Nah mudah-mudahan anggota balad community menjadi manusia yang cerdas. Dan juga jangan jadi budaya, ya. Harus ingat falsafah mahasiswa atau himpunan mahasiswa Rumpin. Kita cari yang cerdas, jangan mencari isi tas, gitu ya. Itu udah pesan dari mahasiswa Rumpin. Yang penting sebentar lagi tahun politik, tentunya ada anggota, ada calon anggota ini, calon anggota itu. Mari kita sama-sama kita cermati,
yang penting khususnya anggota Balad Community, yuk kita sama-sama bagaimana konsep, bagaimana resep untuk cara memajukan Kecamatan Rumpin, khususnya Desa Cibodas, karena yang hadir di sini Balad Rumpin mungkin 100% warga Desa Cibodas, dan secara kebetulan saya juga sebagai kepala Desa Cibodas, sehingga dengan adanya perkumpulan ini saya sebagai kepala Desa Cibodas sangat mensupport, sangat mengapresiasi dengan adanya acara seperti ini. Untuk apa? Untuk kemanfaatan, untuk kemajuan khususnya Desa Cibodas. Jadi ketika ada sekarang dalam rangka merayakan atau memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, jangan sampai hanya seremonial gitu. Yang harusnya seyogyanya harus diaplikasikan ke hati kita, bagaimana caranya para pemuda dulu berjuang dengan susah payah, tapi alhamdulillah dengan hati yang tulus para pemuda zaman dulu berhasil. Dan mudah-mudahan para pemuda yang dulu ketika berjuang mungkin saja sampai ada yang meninggal, kita berdoa pada malam ini mudah-mudahan yang berjuang para pemuda waktu itu segala sesuatu yang dikorbankan mudah-mudahan jadi amal ibadah, dan tentunya manfaatnya untuk kita gitu, untuk masyarakat Desa Cibodas khususnya umumnya NKRI. Nah mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan.